Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Dan kali ini saya akan menyoroti beberapa nasihat-nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat. Kita akan lihat firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5. Jadi kalau diberi perikop begitu ya, dibagi-bagi dalam perikop-perikop, mulai 1 Tesalonika 5 ayat 12 itu adalah nasihat-nasihat ya. Jadi Paulus itu setelah menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan macam-macam, kemudian selalu ada nasihat-nasihat begitu ya. Demikian kali ini Anda semua mendengar nasihat-nasihat saudara ya. Setelah nasihat nanti diakhiri dengan salam. Nanti saya juga akan sampaikan salam damai sejahtera buat saudara sekalian. Saudara, saya akan bacakan ayat 12 dari 1 Tesalonika 5. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Nah, ada 3 ya, saudaraku di sini ya. Jadi yang pertama, kita ini harus menghormati hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh di antara kamu, melayani apa saja, saudaraku. Kita harus hargai dan hormati mereka. Kemudian yang memimpin atau membimbing kamu dalam Tuhan, melalui nasihat-nasihat firman dan pengajaran-pengajaran firman, membimbing kita semua dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, menegur kamu. Nah, ini yang ketiga ini biasanya jadi masalah, saudaraku. Orang melihat hamba Tuhan bekerja keras, biasanya oke, begitu ya. Mereka angkat topi, mereka bisa menghargai, menghormati. Melihat hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan kebenaran yang membimbing mereka dalam iman, oke. Tapi ketika hamba Tuhan itu datang untuk menegur, menyampaikan hal-hal yang salah dalam kehidupan kehidupan jemaat, nah ini biasanya agak beda, saudaraku. Orang itu ditegur itu belum tentu senang, saudara. Ada yang ditegur kemudian sakit hati, dan zaman sekarang, saudaraku, ada banyak gereja lokal. Jadi kalau di sini dia ada sesuatu yang kurang benar di gereja A, dia ditegur oleh hamba Tuhan, dia tidak suka hati, kemudian dia bisa pindah ke gereja B, ke gereja C. Itu saya sering mendengar akan keluhan-keluhan dari pendeta-pendeta seperti itu, sehingga menegur itu memang harus hati-hati. Itu kata teman-teman pendeta. Kalau menegurnya kurang hikmat, itu jemaat bisa kabur katanya. Ya, tapi ketiga perkara ini ada di dalam Alkitab, saudaraku. Nah, sikap seorang anak Tuhan yang benar itu meskipun ditegur, dia harusnya tetap menghormati dan menghargai akan para pemimpin yang menegur dia. Harusnya ya, saudaraku ya. Ini nasihat dari Rasul Paulus. Kemudian ayat 13, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Jadi butuh dukungan. Hamba Tuhan seringkali kelelahan, seringkali kehabisan bensin, istilah saya ya. Itu yang istilahnya itu burn out gitu ya. Terbakar habis gitu ya, burn out. Sudah kehabisan bensin betul-betul. Nah, itu kalau nggak ada support dari jemaat, dari saudara-saudara seiman, mereka bisa ambruk betulan, saudaraku ya. Mentalitasnya, karena manusia ya, dan banyak kelemahan juga kalau nggak ada dukungan. Jadi menjunjung mereka dalam kasih itu saya tafsirkan bukan dipuja-puja, bukan kemudian dikultuskan, sama sekali tidak, itu sangat berbahaya. Tapi dukunglah mereka
dukunglah hamba-hamba Tuhan itu dengan doa Anda, dengan perkataan yang memberikan encouragement, dan juga dukung mereka supaya mereka beroleh itu tadi, bahan bakar yang baru untuk mereka bersemangat melanjutkan pelayanan. Kemudian nasihat dilanjutkan dengan hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi kalau ada damai sejahtera di dalam jemaat, kerukunan di dalam jemaat, itu enak, saudara. Itu enak. Bagi hamba Tuhan yang melayani itu ya sebuah hiburan. Tapi kalau jemaat eker, ya, bahasa Semarangnya eker, ada persoalan ini ribut, ada persoalan itu bertengkar, ada ini, aduh, itu kayak orang tua, ya, gembala sidang itu biasanya kalau ngelihat jemaat ribut gitu ya, yang satu begini, yang lain begitu, nggak ada yang mau ngalah, nggak bisa kompak, nggak bisa saling mendengarkan, nggak bisa saling menghargai satu dengan yang lain, itu seperti orang tua yang susah hati melihat anak-anaknya tidak rukun begitu. Makanya di dalam Mazmur 133 dikatakan, sungguh alangkah baiknya jika saudara-saudara itu hidup duduk rukun bersama, begitu ya. Saudaraku, ini penting ya. Himne matofu manaim syafetahim kam yahat gitu ya. Nah, kemudian ayat 14, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Jadi kalau hidupnya tidak tertib, saudara, tidak tertib dalam keuangan, nggak tertib di dalam menjaga kesehatan termasuk, saudara ya, suka begadang, begitu ya, hidupnya kacau, tidak tertib, itu perlu dinasehati, perlu ditegur. Dan pada kesempatan ini Anda yang mendengar akan suara gembala, saya nasihatkan, saudara, hiduplah tertib, belajar untuk jadi tertib dalam segala aspek, ya. Nanti pasti apa yang Anda tabur dalam kebiasaan yang baik itu akan menghasilkan tuaian yang juga baik dari Tuhan datangnya. Kemudian hiburlah mereka yang tawar hati. Saudara, di antara kita ini ternyata ada saudara-saudari yang sedang tawar hati, sedang lemah begitu ya, sedang putus asa. Nah, kita perlu menjadi sahabat bagi mereka. Mereka yang sedang kecewa, bisnis gagal, ada masalah rumah tangga, ada masalah ini, masalah itu. Hiburkan, kuatkan mereka. Belalah mereka yang lemah. Lemah dalam hal apapun. Orang lemah itu kan nggak bisa memperjuangkan dirinya sendiri karena dia lemah ya. Lemah ekonomi, lemah di dalam kemampuan kecerdasan dan sebagainya. Bela mereka, tolong mereka. Sabarlah terhadap semua orang. Saudara, orang itu kan beda-beda. Sekarang kita lihat lingkup jemaat aja, orang-orang kan berbeda. Tapi kalau kita sabar, kita bisa belajar untuk mengetahui akan kondisi mereka masing-masing dalam kasih Kristus, itu indah sekali. Ya, saya tidak akan lanjutkan karena saya akan mengajak saudara untuk menyoroti yang ayat 12, yaitu menghormati mereka yang kerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dan yang menegur kamu. Nah, saya akan bandingkan dengan nasihat dari penulis Ibrani kepada jemaat Ibrani. Nah, saudara, di sini dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada kamu. Ingat mereka, jadi jangan dilupakan. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Saudara, memperhatikan, mengamati akan kehidupan para pemimpin itu harus sampai tahap akhir.
Jadi kalau belum berakhir, saudaraku, Anda harus mensupport. Amati, sebab ada pemimpin-pemimpin yang di akhir hidupnya ternyata dia tidak menjadi teladan. Berapa waktu yang lalu saya sampaikan tentang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang apologet Kristen yang hebat, namanya Ravi Zacharias, ya, yang ternyata setelah dia menikah, setelah dia meninggal dunia, akhir hidupnya, ternyata ada banyak jejak-jejak negatif kehidupan gelap yang disembunyikan. Nah, ini yang diperingatkan oleh penulis Ibrani. Perhatikan akhir hidup mereka. Saya agak kaget, saudara, karena akhir-akhir ini mendengar berita tentang hamba Tuhan yang luar biasa, yang diurapi, yang dipakai Tuhan. Ternyata ada hal-hal yang berbahaya dalam kehidupan mereka. Tapi ya kita doakan ini jangan sampai mereka mengakhiri dengan kekalahan gitu ya. Kalau bisa mereka segera bertobat. Dan doakan, saudara, kalau kenal ya nasihatilah ya, bertobat dan kemudian biarkan Tuhan menolong sehingga bangkit lagi. Ya, sebab hamba Tuhan juga manusia, saudara. Manusia. Jadi sikap kepada hamba Tuhan, sehebat apapun hamba Tuhan itu sikapnya harus balance. Satu sisi menghormati mereka karena mereka dipakai Tuhan. Di sisi lain, kita juga harus melihat mereka itu tetap manusia yang penuh dengan kelemahan. Yang mereka pun juga bergumul dan ya, they are still growing gitu. Mereka juga masih bertumbuh. Nah, ada bahaya, saudara, bahayanya biasanya harta, tahta, wanita, yang juga mengancam bukan hanya orang Kristen yang bukan hamba Tuhan, tapi hamba-hamba Tuhan juga diincar oleh 3 perkara ini. Jadi kita perlu mendoakan mereka, jangan dikultus individukan. Saya paling ngeri kalau ada seorang yang begitu hebat dipakai Tuhan, memang diurapi dan dipakai Tuhan, khotbahnya juga luar biasa, itu biasanya jemaat cenderung mengkultuskan. Sehingga ya sepertinya bahwa dia tidak bisa berbuat salah gitu. Apapun yang dia katakan dianggap kebenaran. Nah, ini berbahaya, saudara. Kita harus menjadi dewasa. Kalau saya mengkhotbahkan sesuatu yang nggak benar, Anda harus bisa mengkoreksi. Jangan diam saja. Ayo didiskusikan. Sebab saya kan butuh, saudara, masukan ya. Yang saya ajarkan nggak benar harus ditegur, harus diluruskan itu ya. Siapa yang bisa meluruskan kalau bukan saudara-saudara saya yang dekat dan mengasihi saya? Siapa lagi kalau bukan Anda? Jadi itu perlu sekali. Jangan sekali-kali apa omongan dari hamba Tuhan gembala itu seakan-akan itu 100% pasti benarnya. Enggak. Kebenaran adalah firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Demikian kata Tuhan. Jadi hanya ada di dalam firman. Nah, firman ini diuraikan oleh hamba Tuhan itu biasanya aplikasinya seperti apa dan sebagainya, itu juga harus diamati. Jadi perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang ada pada mereka itulah yang menjadi warisan yang harus Anda contoh. Jadi jangan saudara tutup mata terhadap hal-hal yang memang tidak benar di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan, dalam pengajaran seorang hamba Tuhan. Tapi mencontoh iman itu adalah nasihat firman Tuhan. Haleluya. Jadi, nah ini bagi para pengajar juga awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Ya, jangan sampai keliru, itu nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Demikian, dan biasanya kalau sudah nasihat-nasihat kemudian ada salam. Ya, salam damai sejahtera. Haleluya. Amin.